Hai, saya Mita Tagalung. Ini dia Raya Asia. Menurut aku, tidak ada yang tahu perjuangan perempuan atau wanita selain perempuan itu sendiri. Sebenarnya, perempuan itu punya perjuangan yang sama. Setiap perempuan tuh. Banyak perempuan yang tidak all out dalam mensupport perempuan lain. Ada yang menjatuhkan mungkin, ada yang ya hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan lah. Klasiknya begitu. Tapi sebenarnya perempuan ini punya perjuangan yang sama loh. Makanya penting buat perempuan untuk sama-sama gandengan tangan, untuk sama-sama bersatu, saling semangatin, saling mendukung satu sama lain agar setiap perempuan tuh bisa berkembang. Bisa bayangin nggak? Perempuan yang produktif itu dalam sehari itu dia bisa ngelakuin banyak banget hal. Itu satu perempuan ya dalam sehari. Bisa bayangin nggak kalau misalnya perempuan makin banyak makin kuat gitu. Kalau satu aja dia perempuan produktif bisa melakukan banyak hal, gimana misalnya perempuan sesama perempuan gandengan tangan bersatu untuk mencapai satu tujuan. Itu amazing banget. Itu pasti apa ya? Saya yakin sih apa hal yang sulit untuk digapai itu bisa. Asal sesama perempuan tuh punya satu tujuan yang sama, kompak, saling support, saling dukung, itu pasti banyak hal besar yang terjadi kalau misalnya perempuan bisa bergandengan tangan satu sama lain untuk ya itu tadi woman empowerment, untuk membuat suatu hal yang besar, bukan hanya dalam skala kecil loh. Ini ngomongnya untuk skala besar. Jadi efeknya dari perempuan kalau perempuan bersatu tuh luar biasa. Menurut saya gitu. Awal-awalnya sih iya ya, mungkin ada aja omongan orang kayak ini dia kan perempuan, dia mampu apa enggak ya gitu. Dia mampu nggak membagi waktu antara bisnis dan keluarga. Mampu nggak dia nih profesional gitu dalam emosionalnya gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak perlu banyak ngomong sih, tetapi dibuktikan saja gitu. Hasilnya bagaimana? Menurut aku melihat teman-teman perempuan lain tuh yang juga pembisnis gitu ya. Pemimpin perempuan tuh justru punya banyak kelebihan loh. Mereka lebih nggak sedikit yang bekerja bener-bener lebih dari hati, lebih tekun, lebih teliti, lebih tegas tapi mengayomi. Gimana tuh? Karena dia udah terbiasa menjadi perempuan tuh yang kadang menjadi seorang ibu kan gitu ya. Tegas, bisa marah juga, tapi tetap dirangkul, mengayomi. Kalau saya nggak ada tuh sebut orang-orang di kantor saya staff and atasan, nggak ada. We are a team. Jadi ketika salah ya oke, salah gitu. Yang menanggung bersama-sama, ketika mencapai suatu pencapaian juga kita menikmati sama-sama. Jadi sebenarnya pemimpin perempuan tuh luar biasa dan makin kesini makin banyak pemimpin perempuan yang harus aku ancungin jempol deh gitu. Seorang pemimpin wanita tuh bukan yang selalu dipandang orang gitu loh, yang kayak lemah, lembek gitu, enggak. Dia itu juga punya ketegasan dalam memimpin, pastinya punya goals juga, tapi bisa mengayomi. Rata-rata seperti itu. Bukannya yang ditakutkan orang kan gini, kalau misalnya gue punya pemimpin wanita takutnya dia nggak profesional nih, kemudian kalau perempuan kan kadang-kadang kan ya memang kodratnya ya, ada masa-masanya lagi moody gitu. Tapi kalau misalnya hal seperti itu kayaknya nggak bisa disangkut pautin ke gender deh. Itu balik lagi ke profesionalnya seseorang. Ketika seseorang udah
komit untuk menjadi pemimpin, apapun yang dia laluin, apapun yang dia hadapin, dia harus bisa profesional dalam memimpin gitu. Justru dengan adanya aku sebagai perempuan, aku seneng banget bisa memimpin perusahaan yang aku jalanin sekarang gitu loh. That's why aku bisa menguatkan lagi teman-teman lain yang juga pembisnis perempuan, maksudnya mengencourage mereka untuk kita bisa lebih besar lagi nih ada contohnya di sini. Mungkin saya juga melihat orang lain gitu di luaran sana yang pemimpin wanita tuh seperti apa. Itu menjadi tolak ukur, bukan menjadi omongan ya, tetapi menjadi acuan gitu loh. Gila, dia hebat banget ya, one day gue akan seperti dia gitu. Nah itu yang aku pengenin gitu loh buat sesama teman-teman gitu, khususnya perempuan gitu loh. Jangan kalau misalnya kita ngelihat orang lain perempuan yang mungkin lebih sukses daripada kita gitu, jangan kita saling menjatuhkan atau bagaimana, justru itu menjadi acuan gitu, menjadi semangat kita untuk one day gue bisa kayak lo nih, bahkan mungkin lebih bagus lagi. Nah itu keren buat aku, karena itu kita jadi terpacu, jadi semangat gitu loh. Kalau misalnya yang aku lihat banyak ya, bukan di Indonesia aja, cuman sometimes kalau perempuan tuh ada yang namanya nyinyir gitu, ada yang namanya gimana sih gitu. Kapan kalau misalnya mau sampai kapan kalau kayak gitu, nggak ada habisnya. Tapi ya makin kesini aku lihat lah perempuan-perempuan lebih punya daya juang lagi, mereka tahu potensi mereka tuh apa aja. Bahkan banyak perempuan sama perempuan tuh berkolaborasi bareng, menciptakan ide-ide brilian yang bareng, itu aku salut. Mungkin ini kata-kata yang selalu aku pakai karena ini kata-kata yang selalu diingatkan oleh almarhum ayahku gitu. Daya tangkap, daya ingat, daya cipta. Tangkap sesuatu hal yang baik, ingat dan ciptakan di tempat kamu. Jadi setiap kali aku lihat hal yang baik, aku ingat, aku buat. Karena sometimes orang, oh iya nih hal ini bagus nih gitu kan, inget aja, bisa lupa. Kalau misalnya yang dibilang tadi, ingat dan ciptakan di tempat kamu berada. Jadi kalau ada kesempatan, sebisa mungkin aku gak sia-siain. Sebisa mungkin aku tangkep itu, karena kesempatan nggak datang 2 kali, kadang bisa datang juga, tapi mungkin nggak untuk semua orang gitu. Jatuh bangun pasti ada, namanya kita berusaha, nggak selalu ada masanya begini terus, tapi ketika kita ulet gitu ya, tekun, serius, bapakku sih bilang kayak gitu ya, sama serahin aja semuanya sama Tuhan gitu. Sehebat-hebatnya saya, sehebat-hebatnya keluarga saya, tanpa Tuhan juga nothing. Aku lakuin yang terbaik sebisa aku sebagai single working mom, dan serahin aja semua sama Tuhan. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Yang pertama, I know my values. Karena banyak perempuan yang gak sadar sama valuesnya mereka. Mereka gak garap, dia gak cari tuh potensinya tuh seperti apa. Padahal setiap wanita itu pasti punya potensi. Perempuan itu pasti punya potensi yang beda-beda gitu loh. Kelebihan nilai mereka yang beda-beda gitu loh. Nah, kalau ada perempuan yang tahu potensi dia tuh apa dan dia bisa gali potensi yang ada, saya yakin dia pasti percaya diri. Karena dia tahu nilainya seperti apa. Ketika orang udah punya nilai, ya udah, dia pasti akan confidence, akan percaya diri, dan secara nggak langsung dia akan empower teman-teman wanita yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang buat saya percaya diri dan merasa empower, support system yang tepat, entah dari keluarga, entah dari sahabat-sahabat, orang-orang terdekat, pasangan. Kalau kita punya support system yang tepat, yang jelas gitu, pasti deh kita akan lebih merasa percaya diri, akan merasa empowered. Karena kalau saya gitu, kalau bisa lingkungan saya yang lebih baik dari gue gitu. Jadi saya
nggak berhenti belajar gitu. Gue pengen tahu kayak gimana sih gitu. Tapi kalau misalnya kita salah dalam memilih support system, mau sebanyak apapun lingkungan kita, ya lu akan jadi orang yang salah gitu. Buat saya yang penting adalah kualitas. Sedikit nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Yang penting berkualitas. Kalau saya lebih pilih kayak gitu. Yang ketiga, mungkin saya bersyukur punya role model yang nggak usah jauh-jauh saya cari, yaitu almarhum ayah saya, yang ngajarin saya banyak banget hal, entah dalam berbisnis, entah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, entah dalam memperlakukan orang lain gitu. Saya bersyukurlah banyak hal yang saya harus syukurin gitu loh. Khususnya almarhum papa saya belajar semakin tinggi dia, semakin humble dia. Sometimes saya juga bingung gitu loh. Semakin posisi dia tinggi, semakin humble. Tapi karena dia begitu gitu ya, sampai dia pergi pun ini udah mau jalan ke 5 tahun, kelihatan nilai dia selama hidup tuh seperti apa. Kelihatan banyak orang yang respect sama dia, yang merindukan dia, banyak yang belajar sama dia. Jadi ya itu sih, I'm so grateful aja. Thank you Raya Asia and see you next time.